Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, para jamaah, wabil khusus rekan dan rekanita Ibnu IPPNU Jakarta Utara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, Ibnu dan IPPNU Cabang Jakarta Utara menyelenggarakan pengajian online dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan di tengah-tengah musibah COVID-19. Mudah-mudahan seluruh rekan dan rekanita Ibnu IPPNU dapat memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan sukses di dalam kehidupan akhirat. Kesempatan siang hari ini Al-Faqir insya Allah akan membacakan kitab Kashfut Tabarikh, sebuah karya besar seorang ulama Indonesia asal Tuban, Jawa Timur, yakni karya Syekh Abil Fadl bin Abdus Syakur As-Senori At-Tubani rahimahullahu ta'ala. Kitab Kashfut Tabarikh ini isinya adalah hujjah, argumentasi yang mendasar tentang jumlah rakaat sholat tarawih yang menjadi tradisi dan menjadi amaliyah ahli sunnah wal jamaah, yang mungkin barangkali di satu sisi saudara-saudara kita ada yang tidak melaksanakannya dengan sama seperti apa yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama. Kajian kali ini bukan berarti membenturkan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain, tetapi kita lebih untuk membuka wawasan kita sebagai kaum Nahdiyin agar paling tidak ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah 20 rakaat plus 3 witir ini memiliki hujjah yang kuat, sehingga apa yang dilaksanakan oleh kita yang menjadi tradisi ahli sunnah wal jamaah ini kita sendiri yang melaksanakannya tidak ragu, yakin betul bahwa apa yang kita laksanakan adalah benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in,
dan para aulia illah min masyariqil ardi wa maghribiha, terkhusus untuk muallif kitab Kashfut Tabarih, yakni Syekh Abil Fadl bin Abdis Syakur As-Sanori. Dan untuk guru-guru kita semua, terutama adalah untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, untuk Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan untuk para guru-guru pesantren kita semuanya yang telah mengajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah beliau torehkan di dalam kitab ini dan di dalam pengajian-pengajian, pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah la hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa itrati ajma'in. Semula hadrati jamil auliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa hadrati jami'i masyayikhina khususan hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abil Fadl bin Abdul Syakur As-Sanori, qaddasallahu sirrahumul aziz wa nafa'allahu bi'ulumin fid darin amin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil haqqil matin al-qawiyil al-haqqil mubin al-qawiyil matin alladzi akhraja qauman min dhulumatil jahli wa ja'alahum minal muhtadin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, yang telah mengeluarkan kaum min dhulumatil jahli wa ja'alahum minal muhtadin, dari kebodohan yang merupakan kegelapan menuju pada dan menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka akharina fi Muhammadid dolalati wa ja'alahu minal ghawin. Sementara sebagian mereka ada yang belum diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada di dalam kesesatan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa afdhalis syafina ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, dan semoga salawat salam ini diberikan atas keluarga Nabi, para sahabat Nabi dan seluruhnya. Rekan dan rekanita Ibnu IPPNU, mungkin saya tidak akan membacakan satu persatu, saya hanya akan membacakan pada poin-poin pentingnya saja di dalam kitab Kashfut Tabarih ini. Mengingat durasi pertemuan kita mungkin hanya satu kali ini, dan kita tidak akan selesai jika dibaca secara keseluruhan. Yang terpenting buat kita adalah saat ini kita mengetahui hujjah. Apa itu hujjah? Hujjah itu adalah argumen dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Sebagian di antara golongan umat Islam ada yang mempertanyakan tentang hujjah sholat tarawih dengan jumlah rakaat 20. Sementara yang mereka temukan adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlah rakaatnya adalah 11 rakaat. Ini yang akan kita bedah pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amma ba'du, wa hadhihi risalatun samaituha Kashfut Tabarih fi bayani salati tarawih. Ini adalah sebuah kitab kecil yang berjudul Kashfut Tabarih di dalam menjelaskan tentang sholat tarawih, ya. Walladzi hamalani ala ta'lifiha inni sami'tu ta'ifatan minan nas qalu inna
fi'la sholat tarawih isrina rakaatan bid'atun madmumah. Nah, Syekh Abdul Fadl ini tertarik untuk mengarang sebuah kitab ini karena ada alasan yang terjadi di lapangan, ya, yang mendorong Syekh Abdul Fadl mengarang kitab ini adalah beliau mengatakan ini sama itu ta'ifatan minan nas qalu. Sebagian orang mengatakan bahwa sesungguhnya melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah rakaat 20 itu adalah bid'atun mazmumah. Bid'atun mazmumah adalah sebuah bid'ah yang tercela. Nah, ini yang harus kita pahami agar kita di dalam menjalankan akidah ahlus sunnah wal jamaah ala tariqatin nahdiyah, paling tidak kita memiliki hujah kenapa rakaat sholat tarawih kita 20. Ya. Bukan dalam hal ini membenturkan dengan saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan 20. Tetapi dalam hal ini kita perlu tahu agar apa yang kita laksanakan ini mantap, ya, tidak ragu-ragu lagi. Ya. Mereka mengatakan khorijatun anis sunnah, bahwa sholat 20 rakaat itu loh khorijatun anis sunnah, keluar dari sunnah. Nah, ini yang harus kita bela habis-habisan, ya. Jangan sampai kemudian kita terbawa larut, ya. Bukan kita tidak toleransi, kita juga toleransi bermakmum dengan mereka yang 11 rakaat, ya biasa, ya. Tetapi kita jangan kemudian jumud, ya. Artinya jangan kita tidak tahu terhadap apa yang kita laksanakan. Mana dalilnya? Nah, ini yang harus kita bahas pada saat ini agar kita paham sehingga pelaksanaannya tidak ragu-ragu, ya. Wa inna shawaba minan nasi qalu inna fi'la salat at-tarawih 20 rakaatan bid'atun mazmumatun kharijatun 'anis sunnah fa inna shawaba fa'alaha fi'luha samani raka'atin. Mereka mengatakan bahwa yang benar bukan 20. Yang benar adalah 8 rakaat. Mu'allalan bi annahu fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil, dengan alasan bahwa 8 rakaat inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'an nasu hadhil maqala kathur at-tasa'ul bainahum an hadhi. Ketika ini sudah menjadi viral di tengah-tengah masyarakat, ungkapan tentang bahwa yang benar rakaatnya adalah 8 bukan 20, maka terjadilah at-tasa'ul, saling bertanya antara satu dengan yang lain, bahkan wa'aqa'at katsiran minhum minad dahsyah wal hiyar. Bahkan terjadi kebanyakan di antara mereka adalah kebingungan. Nah, kebingungan untuk menentukan apakah jumlahnya ini 20 kah atau yang betul 8. Nah, ini. Sampai kemudian wakadu yazighuna an tariqis salafis sholihin. Sampai-sampai mereka itu jauh dari panduan yang telah diajarkan oleh as-salafus sholihin. As-salafus sholihin. Nah, inilah perlu kita kaji lebih dalam, ya, tentang jumlah rakaat salat tarawih, ya. Menurut paham dan amaliyah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yakni dengan berjumlah rakaat 20 dan witir, ya, ditambah witir 3 rakaat. Baik, kita akan langsung kepada bab yang pertama. Al-babul awal fil akhbaril waridati fi sholati tarawih. Bab yang pertama ini membahas tentang hadis-hadis yang burud, hadis-hadis yang sampai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan sholat tarawih.
Minha ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di antara hadis-hadis yang urut itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini hadis yang familiar yang biasa dibacakan oleh para khatib, dibacakan oleh para ustadz ketika memberikan kultum tentang tarawih. Ini hadisnya terkenal ya. Barang siapa yang qoma ramadhana, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tarawih di bulan suci Ramadan seraya iman, wahtisaban, percaya ya, beriman dan yakin, ikhlas, apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Ini hadis yang pertama. Rawahu Asy-Syaikhaini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian yang kedua, wa minha ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid fa shalla bi sholatihi nasun. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam sholat di masjid bersama dengan jamaah atau orang-orang, ya para sahabat. Summa sholat fil qabilah fakathurun nas. Kemudian sholat pada hari yang kedua, orang-orang semakin banyak. Ya. Summa jatama'u fi lailatis tsalitsah. Kemudian mereka berkumpul di malam yang ketiga. Awir rabi'ah, atau di malam yang keempat. Ini Asyak bin Rawi. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam yang keempat itu Rasul tidak keluar dari rumahnya. Ya. Rasul tidak keluar dari rumahnya. Ya. Summa sholla minal qabilah. Falamma asbaha qala. Pada hari yang keempat ini Rasulullah tidak keluar dari rumahnya. Kemudian pada waktu paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum, walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufarridu alaikum." Kata Nabi, ya, aku tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khuruj illa, tidaklah ada yang menghalangiku untuk keluar dalam arti melaksanakan sholat seperti biasa, sholat tarawih, kecuali aku takut antufarrodo alaikum. Aku takut kalau sholat tarawih ini kemudian difardukan. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat jamaah tarawih itu hanya 3 hari. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Dan malam yang keempat Rasulullah tidak keluar lagi dari rumahnya. Rasulullah menyatakan bukan takut keluar, bukan tidak tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi Rasul tidak keluar itu alasannya adalah karena takut kalau sholat tarawih difardukan. Makanya setelah itu tidak ada sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Dan Rasulullah tetap sholat tarawih di rumah. Kemudian hadis yang kedua, wa minha ma rawathu Aisyah. Nah, yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Qala ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi sholati. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah itu keluar untuk melaksanakan sholat di tengah malam. Ya. Sholat di masjid. Ya. Wa shalla rijalun bi sholatihi.
Maka orang-orang ikut sholat bermakmum dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajtama aktsaru minhum. Nah, kemudian akhirnya kumpul banyak sekali di antara mereka. Fasollu ma'ah. Rasul sholat dan mereka sholat bersama dengan Rasulullah. Artinya dilakukan secara berjamaah. Fa'asbahan nas fatahaddatsu wa kasura ahlul masjid minal lailati tsalitsah. Nah, kemudian sahabat satu dengan sahabat yang lain saling bicara, saling memberi informasi. Maka di malam yang ketiga jamaah penuh, ya. Jamaah penuh. Ya. Maka fakharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasolla, Rasul tetap melaksanakan sholat di malam yang ketiga, ya, dengan jumlah jamaah yang banyak, ya. Fasollu bisolatih, maka mereka juga ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah. Falamma kanatil lailah ar-rabi'ah ajazal masjid min an ahlina. Pada malam yang keempat, masjid sudah tidak muat lagi kapasitasnya. Masjidnya menjadi sempit, masjidnya menjadi tidak muat, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta kharaja li sholati subhi. Nah, ini ajazal masjid an ahli. Masjid itu penuh dari jemaah, ya. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar hanya untuk melaksanakan sholat subuh. Ini artinya apa? Tidak lagi dilakukan pada hari yang keempat. Rasul tidak berjamaah lagi dengan para sahabat, ya. Tidak berjamaah lagi dengan para sahabat. Rasul hanya keluar li sholati subhi, untuk sholat subuh. Nah, falamma qada al-fajro aqbala ala nasi. Ketika sudah terbit fajar, sudah masuk waktu subuh, Nabi menghadap orang-orang, menghadap jamaah, kemudian fatasyahada, kemudian membaca syahadat, ya. Kemudian Nabi bersabda, amma ba'du fa innahu lam yaqaf alayyam makanukum. Ya, saya, kata Nabi, sesungguhnya tidak khawatir dengan apa yang kalian tempat kalian yang penuh ini, tidak. Walakinni khositu antufrodo alaikum. Tetapi aku khawatir kalau sholat tarawih ini kemudian difardukan, wata'jizu anha, maka kemudian kalian merasa berat, ya, merasa lemah untuk mengerjakan sholat tarawih ini. Nah, dan beberapa hadis yang senada, ya, hadis selanjutnya juga sama, mengisahkan tentang Rasul hanya melaksanakan sholat tarawih di hari pertama, hari kedua, ketiga, dan hari keempatnya off. Ya, Rasul tidak lagi sholat tarawih berjamaah di masjid. Ya. Yang terakhir, wa minha marwahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum bi'azimah. Nah, ini hadis yang sebenarnya masih senada, ya. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yurghibu fi qiyami Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, ya, menyuruh, ya, mendorong, ya, untuk qiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, min ghairi ayyamurahum bi azimatin, dengan tanpa memerintahkan dengan perintah wajib, tidak dengan perintah wajib, ini hanya sunnah, ya. Wa yaqulu, Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang mendirikan sholat tarawih di bulan suci Ramadan seraya iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya, seperti hadis yang dibaca pada awal tadi. Fatufi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wal amru ala dzalik. Rasulullah wafat, perkara seperti itu tetap. Artinya apa? Tidak ada jamaah tarawih. Nggak ada jamaah tarawih di masjid, perkaranya sama seperti
Hari terakhir pada hari yang keempat itu. Sampai kemudian Rasulullah wafat, tidak dilakukan sholat tarawih di masjid. Tidak ada jamaah sholat tarawih di masjid. Ya. Sumakanal amru kadzalika fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian perkara ini juga ya tentang tidak adanya sholat jamaah di masjid itu juga sampai pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada jamaah tarawih di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wasadran min khilafati Umar, dan sampai masuk ya pada awal khilafahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi itu sejarah tentang tarawih dilakukan secara berjamaah oleh Nabi hanya 3 kali. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempatnya off. Ini berlangsung lama. Sampai beliau wafat tidak ada. Sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak ada salat tarawih berjamaah di masjid. Baru pada saat awal Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini nanti kita akan bahas ya pada bab yang kedua, fi kaifiyati sholatit tarawih ya. Di dalam menjelaskan tentang kaifiyahnya sholat tarawih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini seperti yang sudah tadi disebutkan hadisnya. Wa qala Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab berkata, "Fatwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Summa kana al amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakrin wa sadran min khilafati Umar." Ya. Imam Ibnu Syihab mengatakan, kemudian Rasulullah wafat dan perkara salat tarawih masih seperti itu. Sampai perkara itu masuk dan selesainya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, perkaranya masih sama ya, tidak ada sholat tarawih berjamaah. Dan awal permulaan khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala al-Qastolani yakni ala tarkil jamaah fit tarawih. Menurut Imam al-Qastolani, hadis-hadis yang tadi disebut itu adalah menjelaskan tentang tidak adanya sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Ini kan kaifiyah ya. Kalau kaifiyah itu dari beberapa sudut pandang, ya, dari beberapa sudut pandang yang akhirnya bisa diakumulasikan dari sudut pandang itu. Ketika ada orang melaksanakan sholat tarawih di rumah tidak berjamaah, bagaimana hukumnya? Nah, ini ada hadis, ada dasarnya. Ya. Jadi, Rasulullah melaksanakannya tidak berjamaah sampai wafatnya dan sampai Khalifah Abu Bakar, sampai Khalifah awal Khalifah Umar. Ya. Jadi bukan berarti nanti dirubah ketentuannya menjadi sholat sendiri-sendiri. Ini untuk dasar saja. Kalau suatu waktu mungkin ada kesibukan sehingga kita tidak bisa datang ke masjid. Apakah berarti sholatnya libur, tarawihnya? Ya tidak. Boleh sholat tarawih itu dikerjakan dengan furoda atau dengan sendiri-sendiri, tidak berjamaah boleh. Warawa al-Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya Imam Bukhari dan Imam Malik di dalam kitab Muwatta dari Abdurrahman bin Al-Qari bin Abdul Qari annahu qala, Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, kharajtu, sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, kharajtu ma'a Umar, saya keluar bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lailatan fi Ramadan, saya keluar bersama dengan Sayyidina Umar untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya. Ke masjid. Fa'idan an-nasu auza'un mutafarriquna. Kata Abdurrahman bin Abdul Qari, saya melihat jamaah itu auza'un, kelompok-kelompok mutafarriquna yang berbeda-beda. Sekelompok. Nggak jadi satu. Ya. Jama'atun mutafarriquna, artinya berjamaah tapi bisa-bisa. Pojok sana satu imam,
pojok sana satu imam, pojok sana satu imam. Tidak jadi satu imam satu masjid, tidak. Tapi berkelompok-kelompok, auzaun mutafarriqun, kelompok-kelompok ya, yang berbeda-beda ya. Yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi al-rahtu. Ada yang sholat sendiri, ada yang satu orang jadi imam dengan jumlah makmum yang kurang dari 10. Ar-rahtu itu jumlah yang kurang dari 10 ya. Satu orang, ada yang sholatnya sendiri-sendiri, ada yang kelompok-kelompok kecil ya. Satu orang jadi imam, makmumnya kurang dari 10. Begitu. Ya. Banyak ya, karena di sini jamak. Auzaun itu jamak dari wazaun. Auzaun. Qala Umar, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'iha wahid lakana amsal. Kata Sayyidina Umar, ya, ini saya berpendapat, kalau seandainya jamaah itu dikumpulkan menjadi satu imam, maka ini jauh lebih baik, lakana amsal. Nah, ini kata Sayyidina Umar. Summa azama, kemudian akhirnya Sayyidina Umar berbuat, ya. Sayyidina Umar berbuat. Fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Nah, akhirnya saat itulah terjadi ya, momen yang tidak seperti biasanya. Sayyidina Umar mengumpulkan jamaah yang mutafarriq itu, yang berpisah-pisah itu, ya, yang berkelompok-kelompok itu dijadikan satu jamaah dengan imam satu, yaitu Imam Ubay bin Ka'ab ya. Nah, summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salatihi bi salati qari'ihim. Nah, pada hari berikutnya saya keluar, ternyata di masjid itu jamaah sudah satu komando, satu imam ya, tidak lagi terpisah-pisah seperti biasanya. Qala Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Ya, Sayyidina Umar mengatakan, inilah sebaik-baik bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju ada dua bid'ah, bid'ah dolalah, bid'ah hasanah, atau bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, ini sebuah dasar, ya, dasar atau argumentasi hujjah kita, kenapa bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Karena Sayyidina Umar sendiri mengatakan bid'ah, apa? Nikmatul bid'ah hadhihi. Ya. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Maksudnya apa? Sholat tarawih yang dikumpulkan secara berjamaah, yang sebelumnya dari zaman Rasulullah tidak ada ya. Rasulullah hanya tarawih 3 hari, 3 malam, maksudnya 3 malam, malam keempat dan seterusnya sampai dengan Khalifah Abu Bakar tidak lagi dilangsungkan sholat tarawih secara berjamaah. Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini dilaksanakan. Ya, karena dilihat jamaah tidak dalam satu komando. Nah, maka Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Ya. Inilah sebaik-baik bid'ah. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Yuridu akhiral laili wa kana an-nasu yaquluna awwalahu. Yaqumuna awwalahu. Jadi kata Sayyidina Umar ya, salat tarawih yang dikerjakan dengan tidur terlebih dahulu itu lebih afdol daripada salat tarawih yang dikerjakan pada akhir malam, pada awal malam. Sholat tarawih yang dikerjakan setelah tidur itu lebih baik daripada sholat tarawih yang dikerjakan di awal malam. Tetapi apa? Wa kana an-nasu yaqumuna awwalah. Tetapi orang-orang pada melaksanakannya tetap di awal. Ini. Jadi ini sekilas tentang sejarah tarawih ya. Nanti kita akan ulas tentang jumlah rakaat ya. Jika dilihat dari beberapa riwayat hadis di atas, wa idza ta'ammal dua riwayat hadis di atas, wa idza ta'ammal tahadil haditsa ini arafta anna dhahirahuma yadullu ala anna tarawih la tusolli jama'atan ba'da tilkal layalil arba' fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an jama'ahum Umar
ala imamin wahid. Ya. Jadi ketika kita mengangan-angan dua hadis ini, sesungguhnya bahwa dohirnya dua hadis ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu tidak dilaksanakan berjamaah pada setelah 4 malam yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman Nabi, ya di zaman Rasulullah, kecuali apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar mengumpulkannya dengan satu imam. Walidha dhahaba ba'dul ulama ala dzalik. Nah, dari sinilah maka sebagian ulama al-mutaqaddimin ila anna fi'laha furoda fil bait afdol likoni alaihi salatu wasalam wa dhaba ala dzalik. Nah, ini sebagian ulama, ini pendapat ulama ya. Pendapat ulama. Jadi ini juga untuk setidaknya menjadi alasan-alasan bagi kita, ya, menjadi argumen kita tentang situasi saat ini, di mana kita sedang menjalani PSBB, yang kita harus jaga jarak, yang kita harus aktivitasnya tidak banyak berkerumun, sehingga suatu saat memungkinkan kita tidak bisa melaksanakan secara berjamaah di rumah. Ya, ada satu alasan bahwa sebagian ulama berpendapat, ya, ulama mutaqaddimin berpendapat bahwa melaksanakannya secara furoda, melaksanakannya secara sendiri-sendiri tidak berjamaah di rumah itu lebih afdol. Ini pendapat ulama mutaqaddimin. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita nggak bisa tarawih, masjidnya digembok, masjidnya ditutup, kita tidak bisa tarawih di masjid, lalu kita laksanakan sendiri di rumah, bagaimana? Ada pendapat ulama mutaqaddimin yang mengatakan afdolnya memang dilaksanakan di rumah secara furoda, secara sendiri-sendiri. Ini sebagian pendapat ulama, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wadhoba ala dzalik, ya, melaksanakannya memang seperti itu, ya. Tidak dilaksanakan secara berjamaah, ya, wadhoba ala dzalik. Wa tufiya wal amru ala dzalika hatta madha sadrun min khilafati Umar wa qad tarafa Umar radhiyallahu anhu bi annaha ay jama'a fit tarawih mafdulatun kama marra. Nah, sampai kemudian Rasulullah wafat, perkaranya masih seperti itu, ya, sampai lewatnya masa awal Sayyidina Umar, khalifah Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar memberikan statement, ya, bahwa jamaah di dalam tarawih itu mafdulatun, ternyata lebih utama, dengan mengatakan apa tadi, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Oh, berarti ini ungkapan Sayyidina Umar yang menyatakan bahwa berjamaah tarawih itu lebih baik daripada sholat sendiri-sendiri, ya. Wa bihadza qala Malik wa Abu Yusuf wa ba'd Syafi'iyah. Nah, dengan pendapat Sayyidina Umar ini juga dikatakan oleh Imam Malik, Imam Abu Yusuf, termasuk sebagian dari pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah, ya, itu mengatakan seperti itu. Afdol dilaksanakan secara berjamaah di masjid, ya, daripada dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Nah, yang lain, ulama yang lain berpendapat wa dhaba akharuna ila annal afdal fiha an tuf'ala fil masjid jama'atan. Yang lain itu mendukung pendapatnya. Yang afdol di dalam melaksanakan sholat tarawih adalah dikerjakan di masjid secara berjamaah. Liqaunihi sallallahu alaihi wasallam shalla ma'ahu nasun fil tilkal layali wa aqarruhum ala dzalik. Nah, alasannya apa? Kenapa ini yang lebih utama adalah sholat jamaah? Nah, karena Rasulullah itu pada malam-malam yang 3, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu Rasulullah sholatnya berjamaah dengan para sahabat, ya. Dan Rasulullah mengakui itu, artinya apa? Rasulullah tidak menafikan, Rasulullah tidak melarang, ya. Pada hari pertama, kedua, ketiga, ini menunjukkan bahwa jamaah lebih afdol, bukan karena alasannya Sayyidina Umar. Pendapat yang lain, jadi ini ada 3 pendapat, ini beda, ya. Yang pertama itu mengatakan bahwa lebih afdol sendiri di rumah. Pendapat yang kedua, seperti pendapat yang diikuti oleh oleh Imam Malik, Imam Abu Yusuf, dan sebagian dari ulama Syafi'iyah, ini lebih kepada dihukum atau dihukumi afdolnya karena mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar, ya, nikmatil bid'ah hadhihi. Dan yang ketiga tidak,
tetap sholat berjamaah di masjid lebih utama, ya, sholat tarawih di masjid lebih utama dengan dasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 3 hari berturut-turut berjamaah dengan para sahabat, dan Rasulullah mengikrarkan ini, artinya tidak menafikan. Waqad rawa Ibnu Abi Syaibah fi'lahu an Ali bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab Waswaid bin Ghafalah, ya, wa Adan wa Bil Bahtari sebagai dan kemudian ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dari Ali bin Mas'ud, dari Ali, dari Ibnu Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, dari Suwaid bin Ghafalah, dari Zadan dan Abi al-Bakhtari, ya. Wastamaru alaihi amalus sahabah wasairil muslimin wasaraw minal masyairid dhahira kasalatil id, ya. Di kalangan para sahabat, ya, dan orang-orang muslim yang lain, ya, itu tetap dalam kondisi berjamaah, dan sehingga menjadi syiar, ya, menjadi syiar, ya, yang jelas pada saat itu seperti syiarnya sholat id. Artinya para sahabat tetap melaksanakannya secara berjamaah. Ini sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Wa maqala Umar wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumun. Ya, pendapat Sayyidina Umar yang mengatakan bahwa sholat tarawih dikerjakan setelah tidur itu lebih baik daripada sholat tarawih dikerjakan di akhir waktu, ya. Di akhir waktu ini lebih falasafi tarjihul infirad, itu bukan mengunggulkan pendapat tentang bagusnya dikerjakan secara furoda atau sendiri-sendiri, tidak berjamaah, tetapi ini adalah mengunggulkan tentang sholat di rumah itu lebih baik, gitu loh. Sholat di rumah itu lebih baik, dikerjakan sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih dikerjakan di rumah itu lebih unggul, ya. Wa inna ma fi tarjihu akhirul lail ala awwali. Dan bisa juga ini mengunggulkan tentang mengerjakan sholat tarawih di akhir itu lebih baik daripada mengerjakannya di awal, ya. Jadi melihat dari hadis tentang Sayyidina Umar mengumpulkan jamaah, ini sebenarnya ada beberapa ada beberapa versi atau sudut pandang. Pertama, bahwa para sahabat pada saat itu memang berjamaah secara pisah-pisah, sekelompok. Pendapat yang kedua ada mengatakan bahwa tidak dilaksanakan secara berjamaah tapi furoda masing-masing, ya. Ada lagi yang berpendapat bahwa sebagian berjamaah, sebagian tidak. Nah, tetapi pada intinya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah mereka yang sholatnya sendiri-sendiri dan yang kelompok-kelompok itu dijadikan menjadi satu imam. Jadi itu sejarah tentang sholat tarawih sampai masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu sekarang ini yang muncul adalah ada beberapa perbedaan, khususnya yang familiar di lingkungan kita, ya. Kita nggak bahas yang 36 rakaat atau yang 100 rakaat. Tidak membahas yang itu. Yang kita bahas saat ini adalah jumlah rakaat sholat tarawih. Setidaknya ada 3. Ya. Ada 3 pelaksanaan yang saya temukan. Ya. Dan ini berlaku di tengah-tengah sebagian dari masyarakat kita. Ya. Yang pertama adalah seperti yang dilakukan oleh warga NU, 20 rakaat plus 3. Ada lagi sebagian dari kelompok saudara kita dari Muhammadiyah, 8 rakaat plus 3. Ada lagi yang melaksanakannya dengan tetap 11 rakaat dengan jumlah 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, lalu kemudian ditambah 3 rakaat 1 salam. Setidaknya ada 3 versi di sini. Ini yang kita akan bahas, dan di sini ada secara jelas, gamblang, ya, oleh beliau Syekh
Mbah Fadol menguraikan satu persatu hadisnya dan argumentasinya, sehingga manakah yang lebih kuat? Ya mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalits fi adadi rakaat tarawih, di dalam menjelaskan tentang jumlah rakaat salat tarawih. Idza nadharna fil ahaditsil waridah fi salat tarawih allati minha ma qaddamnahu fil babainil awal wal thani wa ta'ammalnaha haqqa ta'ammul lam najid fiha nassan ala adadi rakaatiha illa ma rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi fi sunanihi. Ketika kita membaca beberapa hadis yang telah disebutkan di atas tentang di dua bab tadi ya, dan kita angan-angan ternyata kita tidak menemukan satu hadis pun yang menjelaskan tentang rokaat, tentang jumlah rokaatnya sholat tarawih, kecuali satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab sunannya dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Imam Al-Baihaqi mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan bi isrina rakaatan wal witri. Ini hadis dari Ibnu Abbas, ya. Riwayat Imam Al-Baihaqi, ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan bi isrina rakaatan wal witri. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan, berarti tarawih, 20 rakaat dan witir. Ini riwayatnya, ini hadisnya Imam Ibnu Abbas, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah. Yang kedua, wa marwahu Ibnu Hibban an Jabir. Yang kedua hadisnya sahabat Jabir dari Ibnu Hibban. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana 8 rakaatin summa autar. Saya, kata sahabat Jabir, sholat bersama Rasulullah di bulan Ramadan 8 rakaat, ya, 8 rakaat summa autar. 8 rakaat kemudian witir. Ya, 8 rakaat kemudian witir. Kemudian yang ketiga ada hadis shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 8 rakaatin summa autaro falamna kanat al-qabilah ijtama'na fil masjid wa rajana ayyakhruja ilaina hatta asbahna summa dakhalna fa qulna ya Rasulullah ila akhir hadis. Yang ketiga ini hadisnya Siti Aisyah, ya. Siti Aisyah itu menjelaskan sholat bina Rasulullah, ya, saya sholat bersama Rasulullah, Imam Jabir, ya, sahabat Jabir, saya sholat bersama Rasulullah di bulan Ramadan 8 rakaat kemudian witir. Maka ketika kita berkumpul di masjid dan ingin keluar untuk melaksanakan sholat sampai waktu pagi, akhirnya Rasulullah sholatnya hanya sholat subuh, dan itu hadis tentang jumlah rakaat yang 8, ya. Kemudian hadis dari Siti Aisyah, ya. Hadisnya Siti Aisyah dari riwayatnya Imam Bukhari. Anna Aba Salamata Ibni Abdurrahman sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Qalat ma kana yuridu fi Ramadan wa ghairi ala 11 rakaatan. Ya. Sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya, bagaimana sholat Rasulullah di bulan Ramadan? Siti Aisyah mengatakan Rasulullah itu tidak menambah rakaatnya di sholat Ramadan, di sholat Rasulullah di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan kecuali 11 rakaat yang harus digarisbawahi wa ghairihi. Kalau ada kalimat wa ghairihi, oh berarti bukan bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan, tarawih bukan. Ya, bukan. Karena di bulan selain bulan Ramadan, tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Qalat, kemudian summa yusolli salatan, yusolli arba'an wala tas'al an husnihim wa tulihim summa yusolli salatan. Faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira, ya. Qala ya Aisyah inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu salatnya adalah 4 rakaat, lalu kemudian ditambah 3 rakaat. Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah panjenengan tidur dulu, ya, sebelum
sholat witir. Itu jelas kalimatnya witir. Rasulullah menjawab, wahai Sayyidatina Aisyah, mataku tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Jadi ini ada 4 hadis ya di atas ini yang berbeda-beda. Inilah yang melatar belakangi perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Ada 4 riwayat hadis. Yang pertama adalah riwayat-riwayat di bab yang pertama atau di bab tentang dasar-dasar sholat tarawih, ya, yaitu tidak menjelaskan adanya rakaatnya berapa, ya, tidak menjelaskan jumlah. Kemudian pada hadis yang kedua, ya, itu hadis yang diriwayat hadisnya Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi, jumlah rakaatnya 20 plus witir. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yaitu hadisnya Ibnu Hibban, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Imam Jabir, ya, 8 rakaat plus witir, ya, 8 rakaat plus witir. Kemudian hadis yang keempat, hadisnya Sayyidatina Aisyah yang mengatakan Rasulullah itu tidak pernah sholat, sholatnya Rasulullah itu di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan 11 rakaat, ya, 4 rakaat dengan baiknya dan panjangnya, 4 rakaat dengan baik dan panjangnya, lalu ditambah 3 rakaat. Ya. 4 hadis ini, ya, ternyata terjadi ta'arud, saling berbenturan satu dengan yang lain. Ya. Saling berbenturan satu dengan yang lain, saling kontradiksi satu dengan yang lain. Ini yang jadi masalah. Ya. Yang pertama, hadis yang hadis tentang jumlah rakaat yang 20, ya, yaitu hadisnya sahabat Jabir, Ibnu Abbas, hadisnya Ibnu Abbas, ternyata ini didoifkan oleh Imam Al-Baihaqi sendiri. Lemah. Lalu kemudian yang kedua, tentang hadisnya sahabat Jabir, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis Jabir, fa in kanat al-qissah faqad ihtamala anna Jabiron mimman jaa fil lailati tsaniyah. Falidha iktasara ala wasfi lailataini ila anqala kama qalahu Az-Zarqani fi Syarhil Muwatta. Wa ihtamala anna Jabiron radhiyallahu anhu jaa ilal masjid wa lam yabqa min salatihi sallallahu alaihi wasallam illa 8 raka'atin. Nah, jadi ini tentang hadisnya sahabat Jabir, bahwa sahabat Jabir itu datang di hari yang kedua, ya, datang di hari yang kedua, dan di hari yang kedua itu Rasulullah sholatnya adalah lebih ringkas, ya, lebih ringkas, ala wasfi lailataini, ya, pada sifatnya di hari yang kedua lebih ringkas. Lebih ringkas itu artinya bisa jadi rakaat di hari yang kedua itu lebih sedikit daripada rakaat di hari yang pertama. Ya. Kemudian mungkin juga wahtamala anna Jabiron radhiyallahu anhu jaa ilal masjid wa lam yabqa min sholati sallallahu alaihi wasallam illa 8 rakaatin. Nah, sahabat Jabir itu datang pada hari yang kedua itu, rakaatnya Rasulullah tinggal 8 rakaat. Berarti rakaat sebelumnya tidak dilakukan karena belum datang sahabat Jabir. Jadi apa? Rakaat yang dilakukan oleh sahabat Jabir ini 8 rakaat karena memang datangnya rakaat Rasulullah tinggal 8 rakaat. Nah, ini bal walau nafahu aidon lam takum bihil hujjah lidzalikal ihtimal. Kalau ini dinafikan pun akan bisa tidak bisa didirikan sebagai hujjah, ya, karena ada kemungkinan seperti itu, ya. Kemungkinan Jabir datang itu rakaat Rasulullah tinggal 8, atau kemungkinan Jabir datang di hari yang kedua Rasulullah sudah meringkas mengurangi jumlah rakaatnya, ya. Kama nafa Anas radhiyallahu anhu raf'ahu sallallahu alaihi wasallam yadai fid du'a illa fil istisqa. Nah, seperti
Sayyidina Anas itu menafikan ya, menafikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengangkat kedua tangannya di dalam doa kecuali ketika istisqa. Karena yang dilihat oleh sahabat Anas adalah doanya Rasulullah pada saat sholat istisqa. Ini kemungkinan-kemungkinan namanya. Kalau hal yang ada kemungkinan-kemungkinan lain secara penilaian, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini hadisnya Jabir yang mengatakan 8 rakaat plus witir. Lalu kemudian jelas Sayyidatina Aisyah hadis yang keempat itu sama sekali tidak menjelaskan tentang sholat tarawih. Itu hadis tentang sholat witirnya Rasulullah. Mana buktinya? Buktinya adalah adanya kalimat wa ghairihi. Bahwa inilah sholat witir Rasulullah di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Kalau ada sholat yang dikerjakan di selain bulan Ramadan, oh berarti bukan sholat tarawih. Nah maka ini juga tidak bisa dijadikan hujjah. Karena itu menjelaskan sholat witirnya Rasulullah, bukan sholat tarawihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika keempat hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah karena ta'arud, ya. Karena ta'arud. Saling bertentangan, ya. Saling bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Maka wa ma'ahadal ihtimal aradu ahadisu akhar. Bentar. Nah. Walamma kanat tilkal ahadisu muta'aridatun wa muhtamilatun lit-ta'wil lam takun bihal hujjah. Ya. Ketika hadis-hadis tadi itu muta'aridah, ya, dan ada kemungkinan-kemungkinan, ada ihtimal untuk bisa ditakwili atau diartikan dengan berbagai macam sudut pandang, berbagai macam versi, maka hadis-hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam menetapkan jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, fa'adalna anil istidlal biha ila dalilil qati'. Maka kita harus berubah, harus pindah kepada dalil yang qati', dalil yang pasti. Apa itu? Wa huwa al-ijma'u. Nah, dalil yang pasti, hujjah yang pasti itu adalah ijma'. Ya, al-ijma'. Wa huwa ijma'ul muslimin fi zamani Umar ibn Khattab. Nah, hujjah yang pasti karena 4 hadis itu banyak sekali ihtimal, ya, ta'arud satu dengan yang lain, ya, saling bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka ambil dalil yang qat'i, ya, yang fa'adalna anil istidlal biha ila dalilil qati'. Kita harus pindah kepada dalil yang qati', yang wa al-ijma', yaitu ijma'ul muslimin, yaitu yang terjadi pada zaman Umar bin Al-Khattab dengan jumlah rakaat 20, ya. Warwa Al-Baihaqi bi isnadin shahihin an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala kanu yaqumuna lahdu Umar fi syahri Ramadan bi isrina rakaatan. Ini jadi jelas hadisnya dan ini berdasarkan ijma', ya. Kemudian wa idza kana al-amru kadzalik alimna anna alladziina sallu tarawih al-yaum 8 raka'atin mukhalifuna lil ijma'. Jadi kalau kita sudah tahu, maka sebenarnya yang tarawihnya itu 8 rakaat itulah mukhalifuna lil ijma'. Jadi dia berpaling daripada ijma'ul muslimin karena sudah terjadi kesepakatan pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Dan sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu di dalam hadisnya, ya, di dalam hadisnya beliau menyatakan alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di al-mahdiyina min ba'di. Ini. Jadi wa man khala'a sunnatal khulafa'ir rasyidin faqad khalafan nabi. Barang siapa yang menentang sunnahnya khulafa'ur rasyidin, maka faqad khalafan nabi. Dia menentang nabi. Ya, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi. Sebab apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ya, wajib atas kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang ditunjukkan ya, atau yang mendapatkan petunjuk min ba'di setelahku. Dan Sayyidina Umar bin Khattab adalah termasuk salah satu di antara khulafa'ur rasyidin. Inilah rekan-rekan IPNU, IPPNU, tidak saya lanjutkan secara detail, saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja, dan ini mudah-mudahan menjadi hujjah kita, argumentasi kita di dalam melaksanakan sholat jamaah tarawih, dan dilaksanakannya dengan 20 rakaat plus witir, agar tentunya ini menjadi landasan dalam beribadah kita, landasan di dalam kita melaksanakan syariat, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk terus mengikuti as-salafus sholihin, apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama salaf yang soleh-soleh, dan tentunya tetap menjunjung tinggi tasamuh kepada saudara-saudara kita yang melaksanakannya dengan 8 rakaat plus 3 witir. Tentunya kita tidak perlu untuk terlalu terlalu mendiskriminasikan, ya silahkan saja, karena kita dibebaskan untuk berpikir, ya. Tapi untuk kita ahlus sunnah wal jamaah ala tariqatin nahdiyah, kita harus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, para pendiri ahli sunnah, para pendiri Nahdlatul Ulama, dan kita jadikan sebagai panduan wajib, panduan pokok di dalam kita menjalankan agama kita sesuai dengan akidah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus IPNU, IPPNU Jakarta Utara, dan saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan fasilitas untuk siaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita semuanya, dan mari kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari musibah COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyingkirkan musibah COVID-19 ini dari bumi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, dan dari negara-negara lain di seluruh dunia. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba'i wal fitan wal amrad wa ta'un ma la yakshifuhu wa la yanfa'uhu ghairuh. Allahumma sallimna al muslimina min afatid dunya min adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.